follow kalau kalian mau tahu apa yang sedang Nikita Mirzani lakukan. Ya, garap film apa sih Nikita Mirzani? Kalian jangan lupa follow @beautifulpen. Dia mau kuliah sambil kerja. Sayang, saya kasih tahu ya. Dia SMA tidak lulus. Bagaimana dia mau kuliah sambil kerja? Dia sudah banyak kehilangan waktu. Harusnya dia masih sekolah, tapi dia sudah tidak bersekolah. Pakai otaknya, bagaimana dia mau kuliah? Sedangkan memang di luar negeri bisa ya, nggak tamat SMA bisa kuliah. Coba dipakai ininya deh, otaknya. Nih, otaknya dipakai ya. Jadi jangan tanya lagi, tapi dia mau kerja sambil kuliah, jangan tanya lagi. Ya, jangan tanya lagi. Tolong dipakai otaknya. Dimana-mana kalau mau kuliah, pertama harus lulus SMA dulu. Kedua, nilainya harus bagus. Ya, kalau nggak nilainya bagus berarti masuk kuliah swasta. Kalau swasta berarti bayar mahal lagi. Otaknya dipakai dulu deh, sedikit aja dipakai otaknya. Jadi jangan kalian bahas-bahas lagi soal dia mau kuliah sambil kerja, dia mau kuliah sambil kerja. Bagaimana mau kuliah sambil kerja? Orang sekolah aja nggak tamat SMA. Dan dia tidak bisa bekerja di sana. Kenapa? Karena visanya dia adalah student. Ya, visa student, dan dia bukan kuliah. Kalau dia kuliah sambil kerja bisa, kalau SMA sambil kerja tidak bisa. Tolong dipakai dulu otaknya. Kalau ada otak kalian di dalam kepala, setidaknya gunakan sedikit saja untuk berpikir apakah yang diomongin itu masuk akal atau tidak gitu. Jangan kalian iya tapi gini, iya tapi gini, iya tapi gitu. Jangan. Ya, sayang, ngapain otak ditaruh di dalam kepala kalau nggak digunakan? Pesan saya cuma satu sebagai orang tuanya, ya. Kalau dia live bersama orang tua, siapalah nggak ngerti, nggak kenal, nggak pernah komunikasi, sampai kalian nasehatin aja sewajarnya. Bilang jangan banyak ngibul, jangan berhalusinasi, ya. Nanti lama-lama jadi edan. Kalau kayak gitu bisa dideportasi. Bisa. Kalau visa studentnya sudah habis dan dia tidak balik, dia akan dideport. Time will tell the truth, everything. Ya. Udah. Jadi kalau kalian nonton live-nya, ya, kalian bilangin gitu. Suruh, kalau nggak bisa sholat, suruh aja ngambil air wudhu supaya ada ketenangan di jiwa dan raganya, ya gitu. Dan gak usah terlalu pansos gitu, kasihan itu anak, itu harus dirangkul, ya. Semakin kalian agung-agungkan, semakin anak itu besar kepalanya, karena setiap anak itu melakukan kesalahan, kalian support, semakin anak itu besar kepalanya. Jadi layaknya sebagai orang tua, kalau kalian sudah berumur, layaknya sebagai orang tua, nasehatin yang benar. Nasehatin, bilang dia suruh sadar gitu. Jangan disupport dengan kebualannya, jangan disupport dengan kehalusinasiannya, jangan. Kasian. Nanti kalau nggak kuat, nanti dia bisa ada di rumah sakit jiwa, kasihan. Karena umur-umuran segitu sedang labil-labilnya, sedang tidak bisa mengkontrol apa yang sedang dia ucapkan. Yang penting kalian support aja, setiap dia live pasti dia akan makin menjadi gitu. Jadi ya udah, mana ada video call, mana pernah saya video call sama yang namanya itu. Aduh, ya itulah makanya ya, cuma netizen Indonesia aja yang bisa dikibulin. Ibu Niki yang nasehatin toh kok minta netizen, karena netizen kepo. Kalau netizen nggak kepo, nggak minta saya. Kalau netizen nggak nonton mereka, nggak minta saya, karena netizen kepo dan suka nonton mereka dan selalu mengasih support padahal yang dilakukan adalah kesalahan. Ya makanya saya meminta gitu. Dia nggak mau pulang, takut kakak bunuh. Kalau saya bunuh ya, mendingan saya bunuh dari lahir. Ngapain saya gedein sampai umurnya 16 tahun. Terus saya kasih makan,
saya kasih pendidikan, saya kasih fasilitas, saya kasih kasih sayang. Dia merasa tidak bahagia itu ketika umur dia 13 tahun setelah saya kekang. Jadi dia nggak kalkulasikan tuh dari saya mengandung sampai usia 13 tahun. Dia nggak pikir tuh berapa kebahagiaan, berapa banyak kebahagiaan, berapa banyak kesenangan yang diberikan, berapa banyak kasih sayang dan diberikan. Kalau dia berpikirnya pas dia umur 13 tahun, berarti dia tidak mengingat waktu dia umur 5 tahun bagaimana cara bimbingnya menyayangi, memberikan kasih sayang, umur 6 tahun, mengantarkan sekolah, antar jemput, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, dia les panahan saya anterin, dia mau lomba saya anterin, dia tidak menilai dari situ. Gitu. Jadi kalau ada seorang anak yang bilang semasa hidupnya tidak bahagia, mungkin dia saya suruh minta-minta kali di pinggir jalan. Gitu. Jadi saya tuh dari dulu nggak pernah ngomongin soal ini gitu. Tapi saya ngomong nih sekarang karena dalam keadaan yang sedang tenang gitu, dalam keadaan yang tidak emosi gitu. Saya tidak pernah punya ego untuk anak-anak, ya. Begitu betapa saya mencintai anak-anak saya. Dari lahir saya besarkan, saya rawat, bahkan saya membesarkan seorang diri tanpa seorang laki-laki. Bahkan saya membesarkan seorang anak tanpa bantuan laki-laki. Ya, saya tidak pernah dibantu satu perak pun oleh laki-laki. Dari mantan suami saya yang pertama, kedua sampai anak ketiga. Gitu. Jadi kalau kalian bilang turunin dong egonya sebagai orang tua, kalian salah. Saya tidak pernah punya ego untuk anak-anak saya. Tapi saya memberikan kehidupan yang memang anak-anak saya kalau mau menjadi orang sukses, kalau mau menjadi gimana ya ngomongnya? Apa sayang? Aku makan apa baru makan siang? Apa sayang? Aku makan apa ke hati tanya aku makan apa baru? Ya tunggu belum, baru jam setengah ini, saat setengah satu, sebentar lagi. Nanti makan siang sama Ami. Tapi kan emang jam 12 aku. Enggak, jam 1 makan siang. Nanti makan sama Ami. Nanti Ami masakin aja lah. Ada itu yang isinya bayam. Kamu ambil deh di kulkas, di bawah yang di freezernya tempat es krim. Ada apa namanya pasta yang bulat-bulat. Kamu keluarin. Nanti Ami masakin pasta itu. Jadi kalau ada kalian, salah satu di antara kalian, saya pasti punya haters, itu sudah pasti. Tidak mungkin tidak punya haters. Orang biasa aja ada punya haters, apalagi saya seorang selebriti, public figure ya kan. Nah, jadi kalau ada yang bilang Nikita Mirzani mau bunuh anaknya, kayaknya logikanya nggak nyampe gitu buat saya sendiri. Tapi kalau ada seorang, misalkan seorang tua yang emosi hanya dalam ketikan, itu sudah biasa, itu sudah lumrah. Namanya orang emosi, kata-kata itu pasti. Tapi kalau sampai kayak beneran melakukan penyiksaan atau segala macam gitu, itu anak bukan gak punya mulut. Kalau memang dari dulu dia disiksa, dia setiap kalau saya lagi pergi atau saya lagi syuting, dia bisa keluar dari rumah, dia bisa ke kantor polisi atau dia bisa ngomong sama siapapun. Dia kan saya bekali handphone. Dia bisa speak up. Kenapa baru sekarang? Tidak pernah ada luka di badannya. Gitu. Coba be smart gitu. Kalau orang tua marah itu pasti ada sebabnya. Tidak ada kucuk-kucuk orang tua yang marah tanpa sebab. True, betul. Taruh di luar. Iya yang itu. Mau yang itu? Ini yang di bawah apa? Sama, tapi itu coba lihat Ami. Yang ini spinach. Oh, ini apa? Ini potato. Oh, sama tapi beda rasa kayaknya. Kayaknya yang bawah ini coba kamu buka pakai gunting ini. Itu tuh guntingnya di situ yang kecil, hati-hati. Di dalam yang dekat kotak sisir. Be careful. Itu yang ada sisirnya, Nak. Yang di belakang, ya. Ya, itu ambil, ada gunting kecil. Kayaknya menurut saya kayaknya setiap orang tua punya cara didikan anak yang beda-beda. Ya, betul. Cara didikan anak yang beda-beda ya.
Saya cuma bisa bilang bersyukurlah kalian anak-anak yang dilahirkan dari seorang ibu yang mau berusaha untuk membahagiakan kalian dan memberikan kalian kehidupan yang layak ya. Bersyukur karena banyak sekali di luar sana anak-anak yang lahir dari rahim ya mohon maaf ya tidak beruntung gitu. Kayak pemulung, ya keluarga yang sederhana, ada tergolong yang tidak mampu gitu kan. Akhirnya anak-anaknya disuruh apa? Disuruh ngemis, disuruh minta-minta, akhirnya harus membantu perekonomian keluarga, jualan keliling kampung. Itu kan udah banyak tuh di TikTok, di Instagram ya kan. Anak-anak kecil yang kelas 3 SD udah disuruh jualan gorengan, berjalan kaki sampai puluhan kilometer gitu. Apa? Ini gua pumpkin dan ricotta. Ricotta. Kamu mau pumpkin atau kamu mau yang di atas? Dua-duanya both it's good. Which one do you prepare? Guntingnya taruh dulu nak, itu tajam sekali. Guntingnya taruh dulu. Ya, kalau saya, jadinya gue jadi bahas deh. Tapi nggak apa-apa deh. Ini kalau kalian mau record lah ya. Kalau ada seorang anak bilang aku disuruh live sama mimi aku, saya balik tanya, kamu disuruh live-nya di mana? Hah? Ya udah. Nonton belajar. Hah? Aku yang pumpkin aku taruh di bawah. Iya, kalau lagi di freezer yang itu kamu taruh di dapur bau yang kitchen di tengah. Iya. Nanti Ami masak di situ. Kalau ada yang bilang, kalau ada seorang anak bilang, saya disuruh live. Saya tidak pernah. Saya mengajarkan anak saya yang sulung biar tahu bagaimana mencari uang. Ya, dan dia bukan disuruh jualan keliling kampung, tapi dia disuruh jualan di rumah. Dan itu tidak 24 jam, bahkan 1 jam aja tidak. Gitu. Ya, kecuali dia saya suruh jualan di kampung. Sana keliling kampung, bawa produknya semua, tidak. Tapi saya mengajarkan sedari dini karena dia anak umur 16 tahun cuman umurnya aja 16 tahun. Tapi pikirannya tuh udah kayak 23 tahun. Jadi saya harus memberikan pelajaran bagaimana cara ya mencari uang. Itu belum seberapa. Bagaimana dia mencari uang seperti saya. Baru segitu aja udah ngeluh. Padahal apa yang dikeluarkan lebih dari yang dia lakukan. Gitu. Ya. Jadi kalian harus rubah mindsetnya gitu. Kecuali itu anak saya injek-injek, saya jedotin, saya tusuk, saya tonjok. Kalau orang tua cuman menggampar itu hal wajar. Saya waktu kecil bukan cuma digampar, diinjek sama papa saya. Saya, abang saya, adik saya, keempat anak-anaknya, kalau nilainya tidak bagus ya, bukannya dapat pujian ya udah belajar lagi nak sana. Yang rajin enggak, kasih raport dulu, masih zaman raport. Bukan lagi digampar, diinjek. Kadang-kadang saya digebuk pakai kepala gesper, itu real. Tapi itu menjadikan saya menjadi sekarang jadi perempuan kuat. Abang saya juga jadi laki-laki yang kuat, yang hebat. Gitu. Jadi jangan ini kita gampar anaknya. Yang saya gampar anak kandung saya sendiri, bukan anak tetangga. Dan kalau saya gampar, apalagi sudah lebih usianya dari 12 tahun, berarti ada kesalahan yang dilakukan. Begitu. Ya, nanti kalian suatu saat akan merasakan menjadi single parent, seorang ibu yang mempunyai anak perempuan. Kenapa anak perempuan dan anak laki-laki lebih tegang anak perempuan? Karena perempuan itu ada menstruasinya, ada pecah perawannya, ada hamilnya. Tuh. Jadi kita double protection namanya. Double protection itu adalah 2 kali lebih ketat untuk menjaganya. Kalau anak laki-laki mau pergi sama teman-temannya, sok silakan pergi tanpa dijaga. Tapi kalau anak perempuan dan itu keluar dari rahim saya,
Tidak boleh anak perempuan saya pergi sendirian. Itu saya. Ya, mau kalian agree, mau kalian tidak agree, itu saya yang melahirkan, saya yang merawat, saya yang membesarkan, saya yang memberi makan. Saya tidak pernah minta-minta, saya tidak pernah minta bantuan, apalagi sama mantan suami atau teman-teman saya untuk memberikan saya uang menafkahi anak saya. Nah, selesai ya. Sudah puas kalian dengan jawaban saya? Mudah-mudahan pikiran kalian terbuka ya. Mudah-mudahan nanti ketika kalian diberikan momongan, kalian bisa menjadi seorang ibu, apalagi single parent di luar sana, ibu yang baik. Namanya ibu atau orang tua pasti menginginkan semuanya yang terbaik untuk anak-anaknya. Contoh, seorang pelacur melahirkan, anaknya tidak digugurkan, ya, dia lebih memilih untuk membesarkan, merawat, memberikan kasih sayang. Tapi apa iya seorang ibu pelacur mau jadi anaknya pelacur juga? Gak ada kan? Misal dari keluarga pembunuh gitu, hamil, melahirkan, masa iya anaknya mau dijadiin pembunuh juga? Kan tidak, ya kan? Itu aja, simple as that aja contohnya yang diambil gitu. Tuh, keras terlalu overprotective tidak bagus. Kamu jangan so tahu overprotective keras bagaimana. Memang itu anak saya tonjokin keras overprotective. Kalau saya overprotective itu anak saya, bukan anak kamu. Kalau anak kamu terserah kamu mau apain, kamu mau bebasin kayak mau hilang perawan umur 14 tahun itu anak kamu. Anak saya nggak boleh. Gitu. Kalau mau bebas nanti ada umurnya 21 tahun. Mau pergi kemana kek, mau pacaran kek, mau apain kek, serah. Tapi kalau masih di bawah 21 tahun jangan harap bisa bebas. Karena saya pun di keluarga begitu gitu. Jadi itu yang saya terapkan ke anak-anak saya, kecuali laki-laki ya. Kalau laki-laki askar, karena oh ya beda treatnya, pasti beda. Dia mau pergi sama teman-temannya pergi aja, lagian dia masih kecil. Yang satu umur 8 tahun, mau 9 tahun, yang satu baru umur 4 tahun. Gitu. Kalau anak saya nanti Aska, let's say umurnya udah 18 tahun. Ami, aku mau pergi sama teman aku. Pergi aja, nggak apa-apa. Udah, namanya cowok. Nah, kalau cewek, semua orang pasti ada rasa deg-degan. Apalagi kalau udah gak pulang jam 9, jam 10. Gak bisa tidur. Narkoba yang berujung pemerkosaan itu kan berarti dari keluarganya tidak memprotek, atau dari keluarganya kurang memberikan kasih sayang gitu. Cuman kasih sayang dari orang tua itu caranya beda-beda guys. Gak bisa lu samain gua sama ibu lu, gak bisa lu samain gua sama tetangga lu, gak bisa lu samain gua sama tante lu gitu. Ya gua punya cara didikan gua, karena gua dibesarkan juga dari keluarga yang pendidikannya bagus, kasih sayangnya bagus gitu. Jadi jangan disamain ini begini. Kayaknya kalau kalian hidup di tahun 86 ya, zaman gua dulu, mungkin kayak gesper, kayu, sapu lidi, sapu lantai itu udah biasa melayang ke badan. Kalau sekarang anak dibentak sedikit aja dibilangnya nggak sayang. Kalau sekarang anak diomelin sedikit aja dibilangnya nggak sayang. Kalau dibilang jangan nonton TV terus, belajar, baca, dibilangnya gak sayang, dibilangnya gak perhatian. Kayak gitu. Ntar dicubit sedikit, dibilangnya disiksa. Bingung. Jadinya bingung gitu, harus bagaimana gitu. Dulu gue sama nyokap gue dijedotin ke tembok biasa aja. Kepala gue ditarik gitu, gara-gara gue suka main manjat pohon. Dibilangnya daripada lu jatuh dari pohon, mendingan sini gue jedotin pala lu biar tahu rasanya jatuh gitu. Biasa aja. Gak ada gue bilang nyokap gue gak sayang. Malah
handphone gue, foto nyokap gue nggak pernah ganti. Ntar handphone diambil gara-gara main handphone, apalagi sekarang handphone isinya aplikasi, udah ada TikTok, udah ada Instagram, udah ada apalagi tuh yang baru di Instagram tuh tweet apalah, terus Twitter yang begitu horornya. Buat gue Twitter horor ya, karena lu bisa nonton bokep di situ gitu kan. Aduh, udah gampang diakses gitu. Diambil handphone, dibilang, kamu ngambil kebahagiaan aku, kamu nggak sayang sama aku. Aduh ya Allah Gusti, badan gua rentuk. Kalian jangan lupa follow ya @filmbeautifulpain. Jangan lupa di follow @filmbeautifulpain Instagramnya. Follow buruan kalau kamu mau tahu apa sih yang Nikita Mirzani lakukan, film apa sih yang Nikita Mirzani bikin. Kalian bisa follow Instagramnya @filmbeautifulpain. Jadi kalian akan tahu kegiatan di lokasi syuting bagaimana persiapan film, bagaimana pemilihan karakter, semua ada di situ. Di follow ya guys. So, ya Allah, wah. Insya Allah kalau nggak ada hambatan, saya maunya film saya yang saya produseri itu tayangnya di hari Ibu. Mudah-mudahan. Kalau tidak ada hambatan, kalau di lokasi syuting tidak ada trouble, semuanya berjalan lancar dari syuting, editing, lock picture, mastering, coloring, grading, semuanya aman. Baru